sang legenda maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena wilayahnya dihubungkan dengan perairan, maka moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara pada masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan adanya warisan nenek moyang kita berupa kapal laut yang masih eksis sampai sekarang. Kapal laut ini dikenal dengan nama kapal pinisi, sang legenda maritim yang menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara. Seperti apa hebatnya? Mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Warisan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Bugis dan suku Makassar dikenal sebagai pelaut asli Nusantara yang sangat tangguh. Pembuatan kapal pinisi pun pertama kali dilakukan oleh kedua suku tersebut pada abad ke-14. Menurut naskah kuno Lontara 1 Babat Lagaligo, kapal pinisi dibuat oleh masyarakat di sekitar perairan Desa Ara, Tanah Lemo, dan Bira. Pembuatan kapal dilakukan sebagai usaha perakitan kembali sebuah kapal milik putra mahkota Kerajaan Luwu, Saweri Gading, yang terbelah akibat dihantam gelombang. Gak sembarangan, ada kesakralan ritual di balik pembuatannya. Pembuatan kapal pinisi diiringi oleh serangkaian ritual yang memerlukan tak sedikit waktu dan usaha. Pengumpulan bahan baku utama berupa kayu jati dan mahoni harus dilakukan pada tanggal 5 dan 7 setiap bulannya sebagai simbol kemudahan rezeki. Sebelum ditebang, pohon tersebut dibacakan doa terlebih dahulu yang diikuti oleh penyembelihan ayam yang merupakan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap bagian kapal pinisi punya makna yang dalam. Tidak hanya proses pembuatannya, setiap bagian dari kapal pinisi memiliki nilai spiritual, estetika, dan filosofi yang dalam. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat dan 7 tiang berikutnya merupakan simbol dari surah Al-Fatihah. Simbol-simbol ini merepresentasikan harapan dan doa bagi penumpangnya agar mampu mengarungi 7 samudra di dunia. UNESCO telah menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Karena filosofi adat dan budaya dalam perakitan maupun setiap bagiannya, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hebat kan? Penetapan ini dilakukan di tahun 2017 pada sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Jeju Island, Korea Selatan. Tak termakan zaman, kapal pinisi tetap eksis di industri pariwisata Indonesia. Saat ini kapal pinisi tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, namun juga sebagai bagian dari industri pariwisata di Indonesia. Beberapa operator wisata telah menawarkan wisata kapal pinisi dengan rute Taman Nasional Labuan Bajo, Bali, hingga Kepulauan Seribu. Keren banget kan? Bangga deh sama kebudayaan Indonesia. Milik kita gak ada yang kalah dengan milik luar negeri.
Halo Sobat Maritim, dalam rangkaian proses kegiatan budidaya, baik di darat, payau maupun di laut, saat yang paling dinanti oleh petani adalah saat panen tiba. Proses pemanenan yang dilakukan di keramba jaring apung lebih mudah jika dibandingkan dengan cara yang lainnya. Nah, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana proses pemanenan ikan laut sampai proses pengemasan. Sebelum melakukan pemanenan ikan, Sobat Maritim perlu mengetahui alat-alat atau sarana apa saja yang diperlukan dalam proses panen. Alat-alat atau sarana tersebut adalah: yang pertama, perahu motor yang dilengkapi palka. Perahu motor ini digunakan sebagai sarana transportasi di perairan untuk perjalanan dari darat ke keramba maupun sebaliknya. Bak fiberglass. Penampungan ini memiliki kapasitas 1-2 meter kubik dan tangki air untuk menampung ikan. Tabung oksigen dan selang aerasi berfungsi untuk menjaga kandungan oksigen terlarut pada air. Keranjang plastik berfungsi untuk mempermudah proses penimbangan ikan atau sebagai wadah umbang ikan. Ikan dimasukkan ke dalam keranjang plastik terlebih dahulu baru timbang. Tambang plastik untuk mengikat keranjang ke timbangan bila timbangannya berupa dacin. Timbangan berfungsi sebagai alat untuk menimbang ikan. Timbangan untuk skala besar bisa berupa dacin. Scoop net. Alat ini digunakan untuk mengangkat ikan yang dipanen dari jaring dengan cara menyeroknya. Dalam proses panen ikan laut di keramba jaring apung, diperlukan alat-alat dan sarana. Setiap alat dan sarana ini memiliki fungsi masing-masing. Simak gambar berikut ini. Sobat Maritim, sebelum dilakukan pemanenan ikan laut, terlebih dahulu dilakukan sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi, yaitu dengan cara mengambil ikan dengan cara menjaringnya di salah satu titik keramba. Sampling bertujuan untuk mengetahui berat ikan dan estimasi hasil panen. Sampling dilakukan secara random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam anggota populasi tersebut. Kegiatan sampling ini dibagi 3 bagian kegiatan. Kegiatan pertama, pengambilan sampel ikan. Kegiatan kedua, penimbangan ikan. Kegiatan ketiga, penyortiran ikan.
Nah, Sobat Maritim, sekarang kita fokus pada tahapan-tahapan kegiatan sampling. Kita akan bahas satu persatu ya. Proses seleksi dalam kegiatan observasi dilakukan dengan cara menjaring ikan di salah satu titik keramba menggunakan alat timbangan. Penimbangan ikan hasil sampling dengan metode simple random sampling ini bertujuan untuk mengetahui bobot ikan apakah sudah siap panen atau belum. Bila bobot ikan belum sesuai, maka panen akan ditunda. Tapi jika bobot sudah cukup, maka akan segera panen. Alat yang digunakan adalah timbangan, buku catatan, dan alat tulis. Penyortiran dilakukan untuk memilih ikan yang diperkirakan memiliki berat yang sama dan mempunyai bentuk yang baik atau sempurna, tidak memiliki cacat pada fisik ikan. Sebelum dilakukan pemanenan, terlebih dahulu dilakukan sampling. Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi, yaitu dengan cara mengambil ikan dengan cara menjaringnya di salah satu titik keramba. 3 tahapan dalam sampling adalah pengambilan sampel, penimbangan, penyortiran. Sobat Maritim, dalam proses pemanenan ikan laut, kita harus paham betul bagaimana teknik panen. Dengan teknik yang tepat, maka kerugian dalam panen dapat dihindarkan. Misalnya, ikan yang terluka pada saat panen dilakukan akan dapat menurunkan harga. Oleh karenanya, langkah-langkah persiapan pemanenan yang harus diperhitungkan dengan teliti. Sobat Maritim, sebelum dipanen, biasanya ikan dipuasakan 24 jam sebelumnya untuk menghindari ikan muntah selama pengangkutan. Metode panen dalam budidaya ikan kerapu di keramba jaring apung atau KJA adalah panen total. Metode panen total adalah cara panen ikan yang mana semua ikan yang dipelihara dipanen. Panen sebagian atau selektif. Panen yang dilakukan dengan mengambil sebagian ikan yang sudah masuk ukuran tertentu, sedangkan sisanya dapat dipisahkan untuk dipelihara lagi. Panen ikan hidup. Lebih kepada orientasi produknya, yaitu produk panen ikan hidup atau produk panen ikan mati segar. Panen total merupakan metode panen di mana semua ikan yang dipelihara dipanen. Biasanya hal ini dilakukan karena permintaan pembeli dalam jumlah banyak atau semua ikan telah memenuhi persyaratan berat untuk dipanen. Sementara itu, panen sebagian atau selektif dilakukan karena beberapa alasan, yakni ukuran ikan yang dipelihara tidak seragam, permintaan pembeli yang mengklasifikasikan berat tertentu, atau permintaan pembeli yang relatif sedikit. Panen selektif ini dilakukan dengan mengambil sebagian ikan yang sudah masuk ukuran tertentu, sedangkan sisanya dapat dipisahkan untuk dipelihara lagi.
Pemanenan produk ikan mati segar di keramba jaring apung relatif sama seperti pada pemanenan untuk produk ikan hidup. Hanya saja kepadatan ikan di bak penampungan sementara atau di kapal dapat mencapai 300 ekor per bak untuk ukuran bak 100 cm x 50 cm. Bagaimana ya tahapan dalam teknik panen ikan hidup? Pertama-tama, bagi jaring menjadi 2 bagian dengan menggunakan bambu atau kayu. Persiapkan bak penampungan sementara untuk pemanenan ikan hidup. Ambil ikan menggunakan scoop net. Tampung ikan dalam penampungan, 1 bak dapat berisi 100 ekor ikan. Pindahkan ikan dari kapal ke bak penampungan di darat menggunakan ember atau kontainer kecil. Siapkan bak penampungan yang terlebih dahulu diisi air laut bersih dan dilengkapi peralatan aerasi. Sobat Maritim, pemanenan ikan di keramba jaring apung dapat segera dilakukan setelah semua peralatan yang akan digunakan untuk pemanenan telah tersedia. Selamat memanen ikan! Kegiatan panen ikan dapat didasarkan pada orientasi permintaan produknya. Ada ikan hidup dan ikan mati segar disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Metode atau teknik panen ikan terdiri dari